Halo semua, pada hari ini saya akan membahas mengenai Tahun Kerbau Logam yang akan dimulai pada musim semi tanggal 3 Februari 2021. Tahun Tikus Logam 2020 yang sebentar lagi akan berlalu telah kita lewati bersama-sama. Berbagai cerita, berbagai peristiwa menciptakan sebuah drama kehidupan yang penuh dengan tawa, tangis, keringat, dan air mata. Kita bersama-sama telah menjadi saksi hidup dari sebuah peristiwa, sebuah siklus kehidupan yang meskipun menyedihkan atau bagi sebagian orang menciptakan kebahagiaan, tapi merupakan sebuah siklus kehidupan yang pasti akan terjadi apapun skenarionya. Sebagai seorang destiny reader yang bersentuhan langsung dengan kehidupan setiap orang, pada tahun ini saya banyak sekali berjumpa dengan kasus-kasus yang sangat ekstrim. Kasus di mana kehancuran terjadi, kasus di mana malah anti mainstream yang menciptakan kemajuan besar dan mampu mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini. Namun, apapun itu, jika Anda berhasil melewati tahun 2020, baik Anda hanya terluka sedikit, baik apakah Anda setelah terluka lalu bisa bangkit kembali, atau baik apakah Anda adalah seseorang yang anti mainstream dan mampu meraih keuntungan besar pada tahun ini, Anda sudah bisa dikatakan sebagai seorang pemenang yang berhasil melalui kekacauan dunia. Secara elemen, tahun Tikus Logam, di langit terdapat elemen logam, dan di bumi terdapat karakter tikus yang merupakan representasi dari air. Sehingga, seperti yang pernah saya katakan, tahun 2020 adalah sebuah tahun yang sangat dingin, dikarenakan logam melahirkan air, menciptakan dingin, memadamkan energi api yang sekaligus menciptakan stagnasi pada banyak sekali aspek kehidupan. Sebaliknya, pada tahun 2021, kerbau logam berada di langit, dan tanah atau kerbau adalah representasi dari elemen tanah berada di bumi, sehingga interaksi yang terjadi adalah kebalikan dari tahun 2020, di mana tanah yang di bumi akan mensupport dan melahirkan logam yang berada di langit. Dari sini kita bisa melihat perbedaan yang sangat besar pada tahun 2020 dan tahun 2021, di mana tahun 2020 semua energi terpendam dan berdiam, menciptakan stagnasi. Sedangkan tahun 2021, energi yang tadinya terpendam akhirnya muncul ke permukaan dan menciptakan perbaikan. Kalau kita melihat secara garis besar, 2020 adalah perlambatan, 2021 adalah penyembuhan. Sehingga tahun 2021 adalah sebuah tahun yang pastinya jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020, dunia akan berbenah. Tentunya kalau kita berbicara tentang pembenahan, aspek utama dari pembenahan ini adalah vaksin. Kehadiran vaksin akan menjadi sebuah game changer yang menciptakan kembali gairah kehidupan, menciptakan kembali energi pertumbuhan pada setiap orang di seluruh dunia. Namun, tahun 2021 meskipun membawa penyembuhan, saya gambarkan sama seperti seseorang yang baru selesai melewati kondisi kritis, baru bangkit dari ranjang, mengumpulkan kekuatannya untuk mencoba berjalan kembali. Sehingga yang paling diperlukan dari tahun 2021 ini adalah kekuatan tekad, kekuatan atau energi, kemauan seseorang untuk bangkit lagi dan berjalan lagi, melupakan segala trauma yang terjadi di belakang dan bersiap untuk berjalan, bahkan berlari
menunggang arus perubahan dan arus pertumbuhan yang akan muncul dengan pesat dari tahun ini sampai ke tahun-tahun berikutnya. Memang secara siklus kehidupan, secara siklus dunia, begitulah adanya. Setelah sesuatu hancur, rusak, dia akan pulih kembali dan akan berlari dengan kencang kembali. Sampai suatu titik, dia juga akan jatuh kembali lagi. Namun, pada saat ini, tidak perlu memusingkan masalah kejatuhan. Sebab, pada saat ini, concern yang terbaik adalah bagaimana untuk cepat pulih, untuk cepat bangkit kembali, memperkuat kaki, memperkuat tulang-tulang yang telah lama berdiam diri, dan kemudian bersiap untuk berlari kembali. Sebenarnya membahas tentang tahun kerbau logam tidak terlalu banyak yang bisa diinformasikan. Segala aspek pasti akan meningkat. Dikarenakan tahun tikus logam, segalanya telah jatuh terlalu dalam sehingga hampir tidak mungkin bisa terjadi sesuatu yang lebih rendah lagi. Pada kondisi global, perang dingin akan mereda atau akan muncul upaya konsolidasi yang jauh lebih baik. Kemudian negara dengan ekonomi terbesar mulai pulih, mulai tumbuh kembali. Namun pada tahun ini lebih memfokuskan diri pada pembenahan sisi internal mereka. Energi pertumbuhan, energi mobilitas akan sangat kuat jatuh ke arah Asia Selatan. Sedangkan Eropa juga akan mulai pulih dan mulai juga berbenah. Asia Timur atau Timur Laut yang telah pulih lebih cepat akan menjadi investor yang mencari jalan ke seluruh dunia, menginvestkan kapital dan menginvestkan teknologi mereka, termasuk juga datang ke Indonesia. Kebetulan Asia Tenggara akan menjadi ajang perebutan, ajang persaingan di mana banyak sekali negara berlomba-lomba untuk menduduki kawasan ini, untuk berinvestasi dan mengambil peluang yang akan terjadi pada kawasan ini beberapa tahun berikutnya. Asia Tengah atau China sendiri masih tetap mendominasi. Meskipun energi pertumbuhannya tinggi, namun ada mulai muncul stagnasi dan akan membuat mereka mencari pasar-pasar baru di negara-negara lain. Pada negara kita sendiri, pada sisi politik dan hukum, kestabilan tercipta. Penegakan hukum yang tegas, pencatatan atau pencanangan peraturan baru, semuanya mengarah kepada ketegasan dan kepastian. Ketegasan dan kepastian inilah yang akan menjadi daya tarik terbesar bagi investor. Sehingga pada tahun 2021, politik yang tenang akan mendatangkan pertumbuhan yang juga stabil. Banyak partai-partai politik, banyak pelaku-pelaku politik sedang berkonsolidasi pada tahun 2021. Sehingga pada dasarnya tahun 2021 adalah sebuah tahun yang cukup tenang dari sisi politik, hukum, dan keamanan. Setiap orang, setiap mata rantai mempersiapkan diri untuk kompetisi yang terjadi pada tahun berikutnya. Penegakan hukum masih akan sama seperti tahun sebelumnya. Penegakan hukum yang lebih tegas, penegakan hukum yang lebih terpusat dan lebih terfokus. Terdapat sebuah perubahan yang cukup signifikan di dalam negeri pada tahun ini, di mana pada akhirnya daerah bisa berkonsolidasi dengan baik dengan pusat. Daerah akan mendukung pusat. Pusat akan menjadi sebuah titik komando atau sebuah pusat komando yang bisa berkoneksi dengan lebih baik kepada setiap daerah. Ketenangan sisi politik, kepastian hukum, koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, semuanya akan menciptakan energi pertumbuhan yang jauh lebih baik pada tahun 2021. Pada sisi ekonomi, arus modal akan masuk dengan pesat, melanjutkan momentum yang telah tercipta dari tahun-tahun sebelumnya. Dan banyak sekali realisasi investasi-investasi yang sudah dicanangkan dari tahun-tahun sebelumnya.
Pada sisi ekonomi juga akan banyak sekali stimulus-stimulus atau dukungan-dukungan dari pemerintah yang sesungguhnya harus bisa dimanfaatkan oleh setiap pelaku ekonomi. Berbagai kemudahan, berbagai potongan pajak, berbagai kemudahan dalam penyuntikan modal, semuanya harus dimanfaatkan dengan positif dan dengan agresif. Gross domestic product akan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan naik, indeks manufaktur juga akan pulih dan akan naik, dan bursa saham akan mencapai new high, sesuatu yang seharusnya sudah terjadi pada tahun sebelumnya. Ya, saat ini masih penghujung tahun dan bursa saham masih merangkak naik dengan sangat agresif. Ya, semoga sebelum tahun berganti sudah mencapai new high. Namun jika new high ini tidak tercapai, ia akan tercapai pada tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2021. Yang perlu dikhawatirkan adalah kondisi hutang negara yang membengkak akibat dari bencana yang terjadi di tahun sebelumnya. Namun hutang ini tentunya juga merupakan sesuatu yang diperhatikan oleh para pelaku ekonomi dan para pemegang jabatan. Sehingga masalah hutang ini meskipun mengkhawatirkan, namun tentu ada solusinya. Bencana yang akan terjadi pada tahun kerbau logam lebih berkaitan kepada bencana tanah, gempa bumi, tanah longsor, kemudian pergeseran kerak bumi. Semuanya berpotensi untuk muncul di tahun 2021. Sehingga jika Anda memiliki lokasi bisnis, lokasi tempat tinggal, atau rencana untuk berekreasi, coba perhatikan dan coba hindari daerah yang rawan terhadap bencana tanah ini. Segala sektor ekonomi pada dasarnya mengalami perbaikan. Namun yang menjadi primadona pada tahun 2021 ini adalah sektor properti dan sektor konstruksi. Sektor infrastruktur atau konstruksi akan mendapatkan angin segar, mendapatkan porsi yang lebih besar, mendapatkan suntikan modal yang jauh lebih besar, dan juga mendapatkan percepatan yang mengakselerasi pembangunan di seluruh negeri. Bersamaan dengan pulihnya ekonomi, sektor banking atau sektor perbankan juga akan menjadi motor atau katalis penggerak ekonomi. Sektor telekomunikasi, sektor teknologi juga akan naik dengan kencang seiring dengan munculnya teknologi baru atau penerapan teknologi baru pada negara ini. Sektor tambang, terutama tambang yang berkaitan dengan energi, masih bangkit terus, masih juga meningkat seiring dengan momentum dan perubahan yang tercipta pada sisi global. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya atau dari lama sekali, saya sudah pernah menyinggung bahwa suatu hari Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi terbesar yang berasal atau yang diciptakan oleh sektor energi baru. Dan pada tahun 2020 ini momentum pandemi atau momentum bencana yang sangat besar ini telah menciptakan shifting dari teknologi atau dari sumber energi lama menuju sumber energi baru dengan lebih cepat. Dan pada saatnya Indonesia adalah pemain terbesar dalam sektor energi terbarukan ini. Itu mengapa sektor tambang yang berkaitan dengan energi akan tetap bangkit dan naik sampai puncaknya di periode 9 nanti. Sektor perkebunan, terutama perkebunan yang berkaitan dengan energi atau perkebunan yang bisa menciptakan energi juga akan meningkat. Pada kuartal kedua nanti akan terjadi penurunan sebentar, namun setelah penurunan tersebut dia akan naik sampai tahun-tahun berikutnya. Sektor pariwisata masih belum pulih. Sektor pariwisata membaik, namun hanya akan mencapai puncaknya pada tahun berikutnya, 2022. Sektor pangan, pertanian, perikanan akan berkembang seiring dengan kebutuhan dunia akan pangan yang semakin meningkat. Sektor otomotif pulih, tetapi masih juga belum mencapai titik tertinggi yang akan dicapai pada tahun 2022. Sektor otomotif akan pulih lebih cepat jika mendapatkan sebuah stimulus besar berupa potongan pajak.
Berbicara mengenai sio apa yang baik dan sio apa yang tidak baik di tahun 2021, seperti yang selalu saya tekankan bahwa pembacaan Destiny tidak pernah berdasarkan sio. Pembacaan Destiny senantiasa berdasarkan tahun, bulan, hari, dan jam kelahiran seseorang. Sehingga tidak pernah tahun kelahiran seseorang saja atau sio seseorang saja menentukan baik atau buruknya seseorang ini pada sebuah tahun yang sedang berjalan. Kalau kita berbicara mengenai logika, tidak mungkin kalau kita berbicara mengenai tahun 2021. Semua yang memiliki sio kambing buruk, semua yang memiliki sio ayam baik dan lain sebagainya sangat tidak masuk ke logika. Sio merupakan sebuah mitos atau merupakan sebuah mitos populer yang sayangnya keliru dan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan. Sebagai kesimpulan, tahun 2021 adalah tahun perbaikan, adalah tahun penyembuhan dari luka, dari sakit yang telah kita alami pada tahun sebelumnya. Sehingga sebagai seorang manusia, tahun 2021 harus bisa kita jalankan atau bisa kita lalui dengan tekad yang jauh lebih besar, mengumpulkan kekuatan tekad, mengumpulkan kekuatan atau kemauan untuk berjuang kembali, bangkit, lupakan semua trauma masa lalu, lupakan segala sesuatu yang membuat Anda sakit di tahun kemarin. Berjuang, bangkit, dan mempersiapkan diri Anda untuk berlari kencang pada tahun macan 2022 nanti. Yang harus dilakukan pada tahun 2021 ini adalah manfaatkan segala kemudahan, manfaatkan segala dukungan dari pemerintah, dari global, dari lingkungan Anda untuk berlari lebih kencang dari kompetitor Anda. Segala dukungan, segala stimulus, dan segala kemudahan yang ada tidak boleh disia-siakan. Saya berharap tahun 2021 akan menjadi sebuah tahun yang baik bagi kita semua. Sebuah tahun pemulihan yang sukses menciptakan momentum baru bagi negara kita. Dan pada saatnya Anda akan menjadi salah satu mata rantai atau salah satu bagian kesuksesan negara ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.